Chatting itu pakai jari, bukan pakai hati. Begitu slogan yang sering kali muncul di kolom komentar di Kian Amorete, baik di YouTube maupun di Instagram. Maksudnya, bila kita mencari jodoh bule lewat online dating, hendaknya kita tidak usah pakai hati. Dengan kata lain, kita tidak usah melibatkan perasaan, biar kita jangan baper, lalu kecewa dan patah hati. Sementara ada juga yang berkata, tapi aku nggak bisa kalau nggak pakai hati. Kalau tidak pakai hati, rasanya akan hambar aja. Chattingan itu jadi garing dan jadi males-males gitu loh. Jadi bagaimana dong? Manakah yang terbaik? Pakai hati ataukah tidak pakai hati? Untuk ini saya sudah pernah mengadakan polling di story Instagram @kianamorete. Dan hasilnya adalah 5446. Ada 54% ladies yang menjawab pakai hati dan ada 46% yang tidak pakai hati. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termasuk tim ladies 54 ataukah yang 46? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Kamu ada di tim yang mana? Kalau saya ada di tim 54. Mengapa? Yuk kita bahas lebih lanjut. Halo ladies, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Kian Amorete. Saya mengerti, saya paham. Apabila tim 46 berpendapat bahwa chatting itu pakai jari saja, bukan pakai hati. Bahwa bila kita berhubungan dengan bule-bule di online dating itu, tidak perlu bawa-bawa perasaan. Ini adalah pandangan yang wajar-wajar saja. Tidak ada yang salah. Sebab kemungkinannya paham ini muncul karena 3 alasan. Yang pertama, mungkin saja ini adalah semacam defense atau reaksi pertahanan diri. Atau cara mereka untuk melindungi hati dari luka-luka atau kemungkinan patah hati atau infeksi hati atau segala akibat buruk yang mungkin terjadi dari kegagalan dalam percintaan. Jadi ini adalah reaksi yang normal sebenarnya. Sama seperti reaksi kita semua sebagai manusia dalam menghindari hal-hal yang berbahaya. Alasan yang kedua adalah paham ini muncul karena adanya pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu. Mungkin karena kamu pernah mengalami pengalaman buruk, yakni berkali-kali terluka. Kamu sudah pernah memberikan hati sepenuh-penuhnya, sudah pernah memiliki harapan yang tinggi, sudah pernah menyayangi, sudah pernah mencintai dengan sepenuh hati, tapi malah dikecewakan. Atau mungkin kamu disakiti dan dikhianati dengan cara yang sangat brutal. Maka kemudian kamu mengambil kesimpulan, oke, lain kali aku nggak mau pakai hati lagi. Alasan yang ketiga, mengapa kamu tidak mau pakai hati? Karena kamu takut terluka lagi. Jadi, kalau ketiga alasan itu yang menjadi latar belakang mengapa kamu tidak mau pakai hati, saya setuju. Tidak usahlah kamu pakai hati. Jangan bawa-bawa perasaan. Cumannya ini loh. Kalau kita ingin mencari cinta, kalau kita ingin mencari pasangan hidup yang baik, kita ingin memiliki hubungan yang membahagiakan dan menjalani kehidupan bersama dengan pasangan kita, di mana kita bisa berbagi hidup dan berkat-berkat bersama. Dengan cara apa kita melakukannya kalau bukan dengan hati? Menurut saya, kalau ini adalah tujuan kita, tidak mungkin kita melakukannya hanya dengan jari-jari saja. Ya, kecuali tentu kalau tujuan kamu adalah hanya sekedar cari teman chatting doang, bukan mencari cinta. Memang, saya paham. Ini sulit, ini berat. Saya pun dulu pernah berada di titik itu. Saya pernah berada di titik di mana saya bertanya-tanya, haruskah saya pakai hati atau tidak pakai hati? Tapi kemudian setelah saya beberapa kali mengadakan try and error dan merenung-renung dengan dalam, akhirnya saya mengambil kesimpulan. Walaupun hatiku sudah berkali-kali babak belur, walaupun sudah berdarah-darah, walaupun sudah seperti tanah kering yang gak ada lagi air matanya, tapi saya sadar, dalam perjalanan pencarian cinta ini, sesungguhnya tidak ada cara lain kecuali pakai hati. Mengapa? Karena ini urusan cinta. Urusan cinta ya memang ada di wilayah hati. Urusan cinta memang harus melibatkan perasaan. Kalau kita mau chatting-chatting saja, pakai jari-jari saja, tidak pakai hati, tidak bawa-bawa perasaan, apa bedanya dengan belanja online? Kalau kita chatting dengan seseorang, kita sekedar mengetik hai, atau kalau kita yang disapa, kita sekedar membalas saja, sekedar bertanya jawab saja, yang kita hanya memberi dan menerima laporan kegiatan harian. Rasa-rasanya obrolan itu akan terasa garing deh. Apa asiknya sih kalau begitu? Urusan cinta
memang adalah urusan hati. Kalau kamu mau mencari hubungan yang saling mencintai, tetapi tidak mau pakai hati karena kamu takut terluka atau kamu takut dikhianati lagi, takut ini, takut itu sama seperti anak-anak yang bercita-cita ingin menjadi pemain bola terkenal seperti Ronaldo, tapi tidak mau berkeringat, tidak mau menghadapi pemain lawan di lapangan, karena takut nanti kakinya ditekel, dia takut bertanding karena nanti akan kalah, takut dipermalukan, pokoknya banyak banget takutnya. Kalau kamu tidak mau menghadapi resiko di PHP-in, takut mengalami cinta bertepuk sebelah tangan, atau bahkan takut ditolak mentah-mentah, atau takut ditinggalkan ketika sedang sayang-sayangnya, ya nggak usahlah kamu masuk ke wilayah percintaan. Kamu ikut webinar cinta saja, atau ikut Zoom meeting dengan orang-orang yang membahas cinta dan relationship, atau kamu rajin-rajin aja nonton video-video motivasi cinta di YouTube. Kamu pelajari segala hal tentang cinta. Kamu hafalkan saja semua kata-kata di Kian Amorete. Ketika kamu chatting, anggap saja kamu cuma ketik-ketik komen-komen di Kian Amorete. Ketika kamu terkonek dengan pria-pria di aplikasi dating, kamu asal-asal sajalah. Kamu nge-like yang nge-like kamu. Kamu menjawab hanya ketika ditanya. Dengan begitu, kamu pasti akan aman dan sentosa. Tidak akan ada hati yang terluka. Tidak ada resiko apapun. Kamu tidak perlu tertarik sama seseorang. Kamu tidak perlu nunjukin bahwa kamu bahagia atau sedih. Kamu tidak perlu kangen atau cemburu. Tidak perlu berharap. Kamu tidak perlu menikmati indahnya perasaan berbunga-bunga dan melayang-layang di pink cloud. Karena ada kemungkinan kamu akan jatuh. Kamu tidak perlu pakai perasaan. Pakai muka lurus aja. Datar-datar aja. Mungkin akan ada seorang pangeran yang akan menyadari bahwa kamu adalah princess idaman hatinya. Lalu dia akan PDKT ke kamu terus-menerus. Dia akan menyeberangi samudra dan terbang melintasi benua. Walau kamu bilang tidak, walaupun kamu dingin-dingin saja, dia akan memperjuangkan hatimu sampai hatimu terbuka. Dia akan meyakinkan kamu untuk percaya kepada cinta. Dia akan membuktikan bahwa dia benar-benar mencintaimu. Nah, baru ketika itulah kamu luluh karena dia memperjuangkan hatimu. Lalu kamu membuka hati. Baru pada saat itu kamu mau pakai hati. Lalu kamu bangun. Sudah pagi. Ternyata drama Korea semalam terbawa mimpi. Dalam dunia nyata, ladies, pencarian cinta adalah sebuah perjalanan. Artinya, kita harus turun ke jalan. Kita harus terjun ke lapangan. Artinya, kita harus masuk ke wilayah cinta. Itu artinya main hati. Itu artinya kita harus menyiapkan hati untuk menghadapi resiko apapun. Ada yang berkomentar begini, itu kan sakit, Kak. Itu terlalu beresiko. Aku tidak mau terluka lagi. Aku tidak mau patah hati lagi. Kalau begitu, ya sudahlah. Kamu main TikTok aja. Jangan bermain di wilayah cinta. Sebenarnya ini kan sama saja dengan hal-hal lain dalam kehidupan ini. Dalam dunia kerja misalnya. Orang yang bekerja dengan hati, yang mengerjakan apapun dengan sepenuh hati, hasilnya tentu berbeda dengan orang yang hanya setengah hati, apalagi yang tidak pakai hati. Kalau kita hanya sekedar bekerja saja, tidak pakai hati, itu namanya robot. Orang jualan permen saja, yang pakai senyum dengan yang muka lurus saja akan beda. Apa bedanya orang yang pakai hati dengan yang tidak pakai hati? Connection, keterhubungan. Sebab bagaimanapun, kita ini hanya manusia. Kita perlu terhubung dengan orang-orang. Dan apakah yang menghubungkan kita dengan orang-orang? Getaran emosi kita. Ada yang menyebutnya frekuensi, ada juga yang menyebutnya getaran emosi atau emotion vibe. Dan getaran emosi inilah yang kita rasakan dengan hati kita. Getaran emosi ini yang menghubungkan kita dengan orang-orang, baik orang-orang yang dekat maupun orang yang jauh. Mungkin kamu juga pernah mengalami. Tiba-tiba kamu teringat akan seorang teman lama. Tiba-tiba kamu kangen ingin tahu kabarnya. Baru saja kamu mau mengambil HP, tiba-tiba ada pesan masuk. Ternyata itu adalah pesan dari teman lama itu. Itu berarti emotion vibe antara kamu dan dia pada saat itu sedang terkonek sangat kuat. Entah itu adalah kejadian kebetulan atau tidak, kalian sedang berada di frekuensi yang sama. Getaran emosi itu juga lah yang menyebabkan kita suka kepada orang-orang yang ikut bahagia ketika kita sedang bahagia. Dan kita tiba-tiba merasa dekat dan akrab dengan orang-orang yang ikut berduka ketika kita sedang berduka. Mengapa? Karena getaran emosi yang sama membuat hati kita terkonek. Coba kalau kita sedang berduka
dan orang menertawakan kita, pasti kita kesal kan? Saat kita sakit gigi saja dan ada orang yang nyanyi-nyanyi, serasa kita mau cekik kan? Nah, jadi kamu yang tim 46, coba deh, periksa lagi tujuan pencarianmu. Kalau memang kamu mencari cinta, ya pelan-pelanlah belajar dan berlatih lagi memakai hati. Dan kita yang tim 54, ini juga bukan berarti bahwa kita orang yang petantang-petenteng saja ke sana kemari membeberkan hati kita. Memakai hati bukan berarti kita seperti memasuki medan perang dengan pasang badan begitu saja, tanpa strategi, tanpa perlindungan diri, dan membiarkan saja orang-orang mempermainkan hati kita sesukanya. Bukan begitu. Memang ini tidak mudah ya, sama sekali tidak mudah. Dan memang kemampuan ini juga diperoleh sesuai jam terbang juga. Kamu yang baru terjun ke dunia percintaan, memang mungkin akan dibuat babak belur. Jangan berharap bahwa sekali kamu terjun ke medan laga, kamu akan langsung keluar sebagai pemenang. Hidup itu tidak semudah itu, Esmeralda. Dan tidak usah kita melihat kiri kanan dan membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Kok dia tidak babak belur? Kok yang sana jalannya sepertinya gampang banget? Kok Kak Selvi dan Kak Sri kayak gampang banget ketemunya, jalannya mulus-mulus saja? Kita tidak pernah tahu, ladies, peperangan apa yang orang-orang hadapi dalam kehidupannya. Setiap orang pasti memiliki pergumulan hidupnya masing-masing. Kita mungkin melihatnya gampang, karena biasanya kita melihat mereka ketika mereka sudah selesai dan sudah menang. Tapi perhatikanlah dari cerita-cerita saya dan juga cerita perjalanan pencarian Kak Selvi, kami berkali-kali menyebutkan tentang hati. Mungkin bagi beberapa orang ini kedengarannya bodoh, tapi dengan cara apa lagi kita mencari pasangan hidup yang saling mencintai kalau bukan pakai hati? Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya memakai hati tanpa kita harus dibuat babak belur oleh cinta? Oh ya, ladies, sebelum kita lanjut, saya ingin menginformasikan bahwa saya pernah menjanjikan sebuah peta atau roadmap untuk kamu jadikan sebagai pedoman dalam perjalanan pencarianmu. Nah, petanya sudah jadi. Silahkan download di link di bawah ya, di deskripsi. Dalam dunia online dating ini, ada 2 jalan yang bisa kita tempuh. Yang pertama, kamu install saja aplikasi datingnya. Lalu kamu kirim interest ke semua pria di sana. Atau kalau sistemnya swipe kanan dan kiri, kamu swipe kanan aja semua. Kamu nggak usah pakai hati. Kamu tutup mata saja dan like semua pria. Lalu kamu tinggal menunggu mana yang membalas. Lalu semua yang membalas, kamu ajak menikah. Mungkin saja kamu beruntung akan ada yang nyangkut. Kalau kamu gagal di satu aplikasi, kamu tinggal pindah ke aplikasi lainnya. Kan ada banyak. Kirim saja random ke semuanya. Ini istilahnya adalah gerakan sporadis. Menembak buta-buta ke segala arah. Mungkin saja akan ada yang kena. Kan metode ini yang juga digunakan oleh para scammer dalam mencari korban. Dan buktinya kan kadang-kadang mereka berhasil. Ada banyak ladies yang kena. Jalan yang kedua adalah, ini jalan yang panjang dan sempit. Pertama, kamu tetapkan dahulu pria seperti apa yang kamu inginkan. Kehidupan seperti apa yang kamu impikan. Lalu kamu mencari orang yang sesuai dengan sosok yang kamu inginkan itu. Dan yang sesuai dengan kehidupan yang kamu impikan itu. Bila ada yang like kamu periksa orangnya, sesuai nggak? Cocok nggak? Kalau cocok, kamu membalas. Kalau tidak, lewati, skip, next. Nah, katakanlah suatu hari, kamu menemukan ada yang sesuai. Lalu kalian PDKT. Lalu kalian membangun hubungan. Berusaha saling mengenal. Lalu kalian mengatur pertemuan pertama. Kalau saling suka, kemudian lanjut ke pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu ketika hubungan kalian sudah semakin kuat, pada akhirnya kalian berkomitmen untuk lanjut ke pernikahan dan hidup bahagia selama-lamanya. Jalan yang pertama, gerakan sporadis itu, bisa kamu lakukan tidak pakai hati. Mungkinkah kamu menemukan seseorang? Mungkin saja. Apa sih yang tidak mungkin dalam hidup ini? Mungkin saja ada pria yang juga tidak pakai hati. Mungkin juga ada pria yang asal mencari pasangan saja, tapi hati-hati. Hati-hati ya, sebab jalan ini sangat rawan kejahatan. Bisa saja mereka penipu, atau orang yang berniat jahat, atau mereka jaringan penjualan orang, atau mencari perempuan untuk dimanfaatkan, untuk pengedaran benda-benda terlarang. Atau mungkin juga tidak seburuk itu sih. Pernah saya dikontak oleh seorang pria Perancis yang tinggal di loteng. Dia cacat dan sakit-sakitan, dan dia menjanjikan perkawinan dan kehidupan di Perancis. Tapi bagi saya, buat apa hidup di negara yang paling romantis di dunia, tapi tanpa cinta?
Tapi kalau ternyata dengan jalan ini kamu menemukan orang baik-baik dan yang dengannya kemudian kalian hidup bahagia selama-lamanya, please share di sini ya buat teman-teman yang lain. Untuk jalan yang kedua, ini butuh usaha lebih dan keberanian lebih, dan ini tidak bisa tidak. Hanya bisa dilakukan dengan hati. Kamu akan menolak banyak orang dan mungkin akan ditolak oleh lebih banyak orang lagi. Ketika kamu pada akhirnya menemukan seseorang yang cocok, kamu akan mengalami ups and downs. Ada masa-masa hot dan seru-seru, tapi ada juga masa-masa dingin dan datar-datar saja. Akan muncul harapan-harapan dan impian-impian. Akan ada resiko kekecewaan dan patah hati, lagi dan lagi. Sampai kamu menemukan seseorang yang dengannya kalian sama-sama merasa saling mengikat, walau ikatan itu tidak berwujud. Apa ikatan itu? Ya hati. Hati kita ini adalah bagaikan radar pesawat. Pak pilot tidak perlu melihat wujud pesawat lain untuk mengetahui bahwa ada pesawat lain di dalam jangkauannya. Radarnya bekerja dulu, mendeteksi sebelum melihat pesawat itu. Sama juga dengan hati. Hati kita adalah radar kita. Kalau hati kita sudah bertemu, tubuh kita tinggal mengikuti. Jadi, tugas kita adalah kita perkuat saja radar kita. Kita perkuat saja cara kerja hati kita. Supaya hati kita bisa mengenali keberadaan si dia. Selain itu, radar hati kita juga adalah sebagai penuntun kita untuk tahu mana yang layak kita dekati dan mana yang harus kita jauhi. Kapan kita harus maju tak gentar dan melanjutkan perjuangan, kapan kita harus mundur. Kalau kita tidak menggunakan radar ini, bahkan walau si dia sudah di depan mata kita pun, kita tidak akan tahu bahwa dialah orang yang kita cari. Atau mungkin kita akan muter-muter saja di udara, tanpa kita tahu kita mau kemana atau mencari apa. Berapa lama pun kita mencari di online dating, berapa banyak pun aplikasi dan situs yang kita pakai, kalau kita tidak benar-benar tahu apa tujuan kita dan tidak mengerti tuntunan radar hati kita, kita akan berputar-putar di situ-situ saja. Kita akan hanya bagaikan laron dan bule-bule itu lampu-lampunya. Kita hanya akan mencari di mana ada bule-bule. Lalu di situ kita akan pergi dan terbang-terbang, berputar-putar sampai pagi, sampai kita kehabisan energi dan kelelahan. Jadi kesimpulannya ladies, perjalanan pencarian pasangan hidup yang baik atau perjalanan pencarian cinta sejati adalah permainan di wilayah hati. Tentu saja ada resiko-resikonya. Hati kita bisa patah dan terluka. Tetapi adalah mustahil mencari cinta tanpa hati. Karena itu, kita perlu melatih hati kita. Seperti kita melatih otot kita agar dari hari ke hari semakin kuat. Kuat menghadapi resiko dan juga kuat sinyalnya dalam mendeteksi dan menuntun kita. Dengan begitulah kita dapat berkata bahwa kita berserah diri pada kekuatan cinta, pada the power of love untuk menuntun jalan kita. Begitu dulu ya ladies, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Cus!